Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, serta hadirin yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat taufik dan hidayah Allah SWT, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Paladalada Official yang akan mengambil judul ceramah ilmiah, yang akan mengambil judul cara mengukur kejujuran dan kecerdasan seseorang. Jadi sekali lagi judulnya yaitu cara mengukur kejujuran dan kecerdasan seseorang bagian kedua. Jadi sekali lagi sebenarnya ini bukan judul, tapi bagaimana bukan ceramah, tapi istilahnya cara mengetahui kejujuran dan kecerdasan seseorang. Untuk itu saya aturkan beribu terima kasih kepada Bapak, Ibu, pemuda-pemudi serta hadirin yang telah sudi menonton atau mendengarkan di channel YouTube Paladalada Official. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan ceramah ini atau istilah cara mengukur atau suatu alat ukur untuk mengetahui kejujuran dan kecerdasan seseorang ini, saya akan jelaskan dulu dan akan saya tegaskan dulu bahwa yang namanya alat atau istilahnya metode alat atau metode untuk mengetahui kejujuran dan kecerdasan seseorang ini akan dibenarkan oleh 90%, ya. Sekali lagi akan dibenarkan oleh 90% yang mau mengikutinya. Sekali lagi, jadi saya akan jelaskan dan tegaskan kembali bahwa teori ini akan dibenarkan oleh 90% yang mau menjelaksanakannya. Jadi sekali lagi, ini adalah tepat dan akurat yang akan dibenarkan, termasuk Anda mungkin akan membenarkan, ya. Jadi sekali lagi. Nah, untuk itu jadi Anda harus Anda ini harus mengikuti sesuai dengan aturan dan istilahnya jangan sepotong-sepotong. Jadi saya sekali lagi akan tegaskan dan akan jelaskan dan tegaskan bahwa teori ini 90% akan dibenarkan oleh penonton atau pendengar yang akan mengikutinya, serta memang benar ini adalah tepat dan akurat teori ini, ya. Hanya sekali lagi harus sesuai dengan aturan. Kalau Anda tidak mengikuti aturan, berarti Anda termasuk Anda termasuk orang tidak jujur. Jadi kalau ingin mengetahui kejujuran dan kecerdasan Anda, harus mengikuti sesuai dengan aturan. Yaitu diantaranya Anda ini pertama tidak boleh melihat atau menontonnya secara loncat-loncat, tidak boleh, tetapi ini harus ditonton secara utuh. Karena ini sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita, serta bagaimana kita melihat perilaku seseorang terhadap kita. Sekali lagi, banyak lagi kegunaan-kegunaannya. Jadi sekali lagi saya inginkan atau saya anjurkan kepada Bapak, Ibu penonton semuanya atau pendengar semuanya, pasti Anda akan menyesal kalau istilahnya tidak mengikuti aturan, ya. Jadi sekali lagi nih, yang paling utama aturannya yaitu pertama harus didengarkan secara utuh, dan tidak boleh loncat-loncat atau sebagian saja, karena tidak akan akurat dan tidak akan tepat. Dan sekali lagi bahwa ini suatu alat mengukur kejujuran dan kecerdasan ini dibenarkan oleh 90% lebih, termasuk Anda. Nah, mungkin Anda akan bertanya, emang saya ini misalnya, atau kamu ini, kata Anda misalnya kamu ini emang siapa? Nah, saya akan perkenalkan diri bahwa saya ini adalah mantan, ya, sekarang ini saya udah pensiun, saya ini mantan pengajar atau istilahnya instruktur, ya, instruktur. Kalau istilah saya sedang melaksanakan pengajaran atau instruktur ini, kalau secara tatap muka terus terang saja 100% yang mendengarkan atau yang istilah mengikuti
cerita ini 100% itu membenarkan kepada teori ini. Ya, teori saya ini ya, jadi 100% akan membenarkan. Tapi karena ini secara tidak secara tatap muka, maka saya anggap ini hanya 90% lebih yang akan membenarkan teori, pastilah termasuk Anda ya. Sekali lagi, asal Anda mengikuti aturan ini. Dan sayang kalau tidak mengikuti aturan, berarti ini Anda pastilah gagal terus terang saja, percuma. Karena kalau tidak mengikuti aturan, berarti ini tidak tepat dan tidak akurat dan hanyalah sia-sia belaka ya. Sekali lagi untuk masalah ini, jadi mohon atau tolong bahwa Anda kalau ingin mengetahui kejujuran dan kecerdasan seseorang, atau kejujuran dan kecerdasan Anda, ini harus mengikuti sesuai dengan aturan yang tadi saya telah jelaskan. Pertanyaan atau soalnya ini sebenarnya pasti Anda tahu, asal Anda pernah mengikuti teori ini ya, atau asal Anda tahu tentang teori ini, bukan tahu teori ini, minimal Anda ya minimal lah pernah sekolah saja, dari mulai SD sampai istilahnya S3 pasti tahu. Hanya mungkin ya, sekali lagi ini hanya mungkin barangkali ada kesalahan atau bagaimana, nanti akan saya jelaskan kembali. Pokoknya asal pernah mengikuti pendidikan minimal SD atau sampai S3, ini pasti sudah tahu masalah itu, tapi jawaban data salah. Mungkin Anda bengong, istilahnya agak gak mengerti. Katanya tadi sangat mudah ini soalnya, tapi 80% saya anggap pasti salah. Kenapa saya katakan, apalagi kalau saya katakan tadi, kalau dalam secara tatap muka ini hampir 100%, tapi tidak ya, hanya paling-paling 90% ini jawabannya salah. Tapi kalau secara tatap muka begini berarti hanya 80% kurang lebih yang bakal salah. Lantas Anda akan berpikir, katanya ini mudah, tetapi ini jawaban Anda pasti. Makanya dengarkan saja baik-baik aturan mainnya. Kalau Anda ingin benar-benar ingin mengetahui atau cara mengukur kejujuran dan kecerdasan seseorang, termasuk Anda ya. Sekali lagi. Nah, selanjutnya bahwa Anda ini harus menyiapkan alat tulis ya. Caranya, kalau Anda ingin mengikuti yaitu aturan mainnya, pertama Anda harus menyiapkan alat tulis berupa 1 kertas HPS ukuran folio. Sekali lagi, 1 kertas HPS ukuran folio. Kedua, pensil atau pulpen dan penggaris ya, pulpen dan penggaris itu. Jadi Anda harus menyiapkan kertas HPS ukuran folio, pensil, pulpen, dan penggaris. Nah, sambil menunggu Anda mencari, karena saya yakin bahwa Anda tidak menyiapkan masalahnya, jadi Anda harus menyiapkan dulu kertas HPS ukuran folio, pensil, pulpen, dan penggaris. Sambil nunggu ininya, klik dulu atau matikan dulu atau jeda dulu YouTube-nya. Anda cari ya, istilahnya harus siapkan dulu. Walaupun istilahnya Anda tidak ada kertas folio, kertas apa saja, yang penting Anda bisa tulis, tetapi ukurannya semacam ukuran folio ya, kertas HPS folio, itulah ukurannya. Sekarang klik dulu atau jeda dulu, matikan dulu. Nah, setelah Anda menyiapkan, kalau Anda sudah siap kalau Anda sudah siap atau sudah menyiapkan alat-alat yang tadi saya katakan, maka Anda dengarkan baik-baik perintahnya atau soalnya. Dengarkan baik-baik, sekali lagi, dengarkan baik-baik perintahnya. Satu nih, belum kepada yang akhir nih. Yang pertama, buatlah garis dari kiri ke kanan sepanjang 3 cm sebanyak 18 buah. Sekali lagi, Anda kalau sudah ada siapnya, Anda buatlah garis dari kiri ke kanan sepanjang 3 cm sebanyak 18 buah. 18 buah ya.
jarak antara nomor 1 ke nomor 2 dan seterusnya yaitu 1,5 cm. Ya, sekali lagi, kalau itu jarak dari kiri ke kanannya 3 cm, jarak antara nomor 1 ke nomor 2 dan seterusnya 1,5 cm. Ya. Tapi maaf, garis itu tidak boleh diberi nomor, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, dan tidak boleh diberi abjad, misalnya A, B, C, D dan sebagainya, tidak bisa, tidak boleh, walaupun itu jumlahnya harus 18 ya, jumlahnya harus 18, tapi tidak boleh diberi nomor atau diberi abjad. Jadi dikosongkan saja dulu ya. Kalau Anda sudah mengerti, segeralah buat ya, ya, silakan Anda buat sambil menunggu Anda membuat. Klik dulu atau hentikan dulu YouTube-nya. Nah, sekarang kalau sudah Anda membuat, kalau seandainya Anda sudah beres membuatnya, nah teruskan lagi, klik lagi YouTube-nya supaya penjelasan selanjutnya. Nah, setelah Anda beres membuatnya, segera balikan kertas itu. Nah, segera balikan kertas itu nih, contohnya. Kan ini udah dibuat nih, 18 garis ini. Contohnya nih. Anda balikan. Jangan dilihat ya, dibalikan ke bawah, bahwa itu adalah pekerjaan Anda yang pertama. Sekali lagi, saya akan ajukan pertanyaan atau soalnya. Nah, jadi tugas yang pentingnya inilah, saya ajukan pertanyaan atau soalnya. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Kalau saya katakan kerjakan, segera balikan kertas yang tadi dan kerjakan sesuai perintah. Kalau saya bilang stop, langsung Anda stop. Sekali lagi ini, jangan dulu dikerjakan. Kalau saya mengatakan kerjakan, segera balikan kertas yang tadi telah Anda tulis sebanyak 18 buah itu, Anda kerjakan sesuai perintah. Kalau saya katakan stop, langsung stop. Tidak boleh ingat mengerjakan. Sudah saja sampai sekian ya. Nah, bagi orang umum, saya hitung sampai dengan 50. Saya ulangi, bagi orang umum saya hitung sampai dengan 50. Tapi bagi Anda yang ada hubungannya dengan masalah ini atau ahli dalam bidang ini, maka Anda harus membuatnya hanya dengan hitungan 25. Jadi setengahnya. Saya katakan kalau yang umum itu 5 sampai hitungan 50, tapi kalau yang ahli dalam bidangnya atau sudah biasa dalam bidang ini hanya istilahnya sampai 25. Pasti Anda bengong. Kenapa? Kan saya tidak tahu. Nah, inilah pasti Anda tahu sendiri kalau yang dimaksud dengan ahlinya atau bidangnya, pasti kalau bidang Anda pasti tahu. Ya, sekali lagi, pasti tahu. Kalau yang sehari-hari atau yang biasa Anda laksanakan ini memang bidang saya, pasti tahu. Tapi kalau yang umumnya tidak tahu, berarti sampai 50. Sekian ya. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan istilah soal atau perintahnya. Buatlah oleh Anda, sekali lagi, buatlah oleh Anda sistem pertandingan olahraga secara sistem gugur. Kerjakan. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Stop. Nah, sudah, stop. Kalau saya katakan stop, Anda jangan utak-atik lagi. Udah, sampai di sana buatnya ya. Dan di dalam membuatnya ini sekali lagi, apakah Anda benar atau salah? Nih contohnya, ini contohnya. Yang benar ini adalah begini. Kalau tidak begini, berarti Anda salah. Nah, sekali lagi, inilah contoh yang benar. Cara membuat bagan atau bagan setru yang namanya olahraga sistem gugur ini begini. Nah, kalau Anda merasa salah atau misalnya benar, itu pertama kalau Anda tulisannya seperti ini, contohnya seperti ini, berarti Anda orang yang jujur dan orang yang cerdas. Sekali lagi, pertama, kalau Anda mengikuti sesuai dengan aturan dan hasilnya benar, itu jelas. Walaupun salah, sekali lagi ya, kalau salah, walaupun salah, tetapi Anda mengikuti sesuai aturan, berarti Anda orang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa Anda adalah termasuk orang yang jujur. Tapi kalau jawabannya ini benar, berarti di samping jujur dan cerdas. Tapi kalau misalnya Anda melaksanakan ini tidak benar, atau misalnya pertama kalau tidak jujur, berarti tidak sesuai dengan aturan, berarti Anda tidak jujur. Sekali lagi bahwa Anda berarti tidak jujur. Tapi kalau Anda melaksanakan sesuai dengan aturan, dan benar, berarti Anda orangnya jujur dan cerdas. Ya, sekali lagi. Tetapi walaupun Anda misalnya salah, saya katakan tadi yang 80% itu jawabannya pasti salah, itu bukan berarti bodoh, bukan. Tetapi biasanya orang-orang Indonesia atau ya semacam manusia itu rata-rata, maaf Pak, kalau yang soal sepele, soal kecil, atau soal yang sudah lama, rata-rata menganggapnya sepele atau istilahnya tidak mau peduli. Walaupun kita tahu, saya katakan tadi dari mulai SD pasti pernah belajar, tapi karena suka menganggap sepele atau istilahnya menganggap remeh, jadi lupa. Sekali lagi, ini adalah fakta, ya, ini adalah fakta sesuai dengan ini adalah fakta sesuai, jadi benar dan akurat. Kalau saya dalam istilah dari dulu sampai hari ini, ya, kalau sekarang hanya di dalam namanya apa secara virtual atau istilahnya di YouTube, pasti tidak kurang puas. Tapi kalau yang namanya secara tatap muka dari dulu sampai akhir, saya tidak sekarang sudah pensiun, itu rata-rata ya, sekali lagi itu 100% membenarkan teori ini, dan rata-rata salahnya 90% itu menjawab. Jadi bukan berarti Anda bodoh, bukan berarti Anda tidak bisa, tapi memang kenyataannya begitulah yang namanya sifat manusia. Tidak pernah, ya istilahnya rata-rata lah yang namanya manusia itu selalu menganggap sepele kepada orang lain dan tidak menghargai, bukan tidak menghargai, rata-rata kurang menghargai pendapat orang. Tetapi yakin kalau di dalam hatinya pasti Anda merasakan, tahu bahwa ini benar atau ini salah, hanya Anda yang tahu. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.